Ibu Bapak, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Rabu tanggal 23 Februari 2022. Saat ini bersama kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu carilah kebenarannya. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami menghadap-Mu Tuhan dengan syukur kami, oleh karena rupa-rupa anugerah dan kebaikan yang sudah Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Di dalam segala berkat-Mu itu Tuhan, kami bersama hendak merenungkan sabda-Mu pada saat ini. Berkatilah kami Tuhan, mampukanlah kami di dalam setiap keterbatasan kami. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami untuk kami dapat merenungkan firman-Mu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan kami pun mau untuk melakukannya, menerapkannya dalam hidup kami sehari-hari. Pimpinlah kami Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu atas kami. Di dalam-Mu ya Yesus, kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yang demikian sabda Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada penyesatan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, Aku menyesal, engkau harus mengampuni dia." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Amin. Di laman atau websitenya Kominfo ada sebuah artikel yang menuliskan tentang rendahnya nilai baca atau rendahnya angka baca atau minat baca dari orang-orang di Indonesia. Di sana dicatatkan, yaitu mengutip dari UNESCO, angka baca atau minat baca di Indonesia itu sangat rendah, yaitu tidak mencapai 1% bahkan, hanya 0,001% atau 1/1000%. Hal ini sangat sangat ironis sebenarnya. Ketika di Indonesia atau kita saat ini, hampir setiap orang sekarang sudah pegang gadget masing-masing. Pegang HP, entah apapun itu yang bisa sangat menunjang kita untuk kita membaca, untuk kita membaca secara utuh informasi-informasi yang beredar dan sebagainya. Tetapi minat bacanya sangat rendah Mas Ihan. Kira-kira dari 1000 orang, perbandingannya adalah 1000 orang, dari 1000 orang hanya 1 orang yang mau membaca. Hal ini tentu membuat keprihatinan tersendiri bagi kita seharusnya. Hal ini berimpak pada banyaknya kabar-kabar yang kita terima di grup WhatsApp kita atau juga personal message kita masing-masing gitu ya. Kan kita sering dapat broadcast berita-berita atau kemudian cuplikan berita-berita yang kemudian yang dimunculkan hanyalah atau yang dibaca hanyalah headline-nya saja atau judulnya saja. Ketika sudah membaca judulnya, merasa bahwa kita sudah tahu. Beritanya ini, judulnya ini, ya sudah langsung disebarkan. Padahal jika kita mengacu pada bacaan lengkapnya, bisa-bisa berbeda atau ada cara yang lain untuk kita bisa memahami dibandingkan hanya membaca tentang judulnya saja. Nah, rendahnya minat baca di Indonesia berdampak pada banyaknya berita-berita hoax, banyaknya penyebaran-penyebaran berita yang belum tentu akurat kebenarannya, tetapi itu sudah disebarkan dan sudah dipercayai. Nah, terlebih lagi ketika di Instagram atau di Facebook gitu, seringkali kemudian dari headline, ya bukan dari bacaannya ya, tapi jadi dari judulnya saja, kemudian dibuat meme atau buat lelucon-lelucon yang lain. Dan akhirnya daya tangkap kita langsung mengonfirmasi, langsung membenarkan, oh benar itu.
tanpa kita mencari tahu dulu apakah info itu valid atau tidak, sumbernya dari mana, siapa yang mengatakan, yang dikatakan bagaimana. Kita seringkali bergeser atau terlepas dari itu semua. Kita hanya percaya pada hanya sedikit yang kita baca, sedikit yang kita tahu, kita sudah merasa tahu banyak. Nah, hal ini berdampak atau memiliki efek yang sangat berat, yaitu bukan saja kita menyesatkan diri kita, tetapi kita juga menyesatkan orang-orang di sekitar kita. Dan hal ini juga diungkapkan oleh Yesus di dalam nasihat atau ajarannya, terutama di ayat yang pertama dan kedua tadi di pasal 17. Ketika dikatakan bahwa tidak mungkin di dunia ini tidak akan ada penyesatan, pasti ada. Tetapi celakalah bagi mereka yang melakukannya atau mengadakannya. Bahkan sangat parah atau sangat ironis dikatakan lebih baik ada batu kilangan itu batu laut yang itu digantungkan di lehernya dan ia diceburkan ke laut. Artinya perbandingannya adalah ketika ia dikalungi batu kilangan dan ia dibuang ke laut, yang mati adalah dirinya sendiri, hanya satu orang. Tetapi ketika ia menyebarkan tentang penyesatan, menyebarkan tentang berita-berita yang tidak benar, maka ia bukan hanya membunuh satu orang, tetapi membunuh banyak orang yang membaca berita itu dan yang mempercayainya. Nah, ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, hal ini tentu bisa menjadi refleksi yang mendalam bagi kita. Apalagi kita sebagai pengguna sosial media, pengguna gadget dan lain sebagainya. Marilah kita tidak mudah untuk terhasut, juga tidak mudah untuk mempercayai sebuah berita, maka carilah dulu kebenarannya. Kebenaran tentang apa yang kita baca, tentang apa yang kita lihat. Jangan kemudian serta-merta, oh saya melihat itu pasti begitu. Tapi belum tentu apa yang kita lihat itu benar. Oleh karena itu ada yang mengatakan, ada seorang filsuf mengatakan bahwa ketika engkau semakin orang mengetahui sesuatu, maka semakin ia merasa tidak tahu. Karena ketika ia tidak tahu, ia akan mencoba untuk mencari tahu terus dan terus. Tetapi ketika orang tidak tahu, seringkali merasa bahwa dirinya tahu. Nah, ini sesuatu yang menarik untuk kita renungkan bersama. Atau juga di dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika kita mendengar selentingan gosip tentang si A gitu. Kita dengar nih, oh si A itu gini. Kita belum tahu kebenarannya, tetapi kemudian kita langsung menyebarkan, menganggap bahwa berita itu benar, langsung kita menyampaikannya kepada si B, kepada si C, kepada si D, dan seringkali ketika berita itu utuh disampaikan kepada 10 orang, dari yang tadinya mungkin 10 kalimat, disampaikan kepada 10 orang bisa jadi satu paragraf, atau bisa jadi satu halaman gitu. Karena bumbunya sangat banyak sekali. Nah, ini pentingnya bagi kita untuk kita mencari kebenaran. Kita tidak mudah percaya dan tidak mudah disesatkan. Dan kita jangan menjadi penyesat. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa terkutuklah orang-orang yang mengadakan penyesatan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita berdoa menghadap Tuhan, menyerahkan setiap doa dan syafaat kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh menyadari Tuhan, di dalam kehidupan kami, tidak semua hal yang kami dengar, tidak semua hal yang kami baca, itu seluruhnya adalah benar. Tetapi seringkali kami malas untuk mencari kebenaran. Kami lebih senang ketika kami mendengar sesuatu hanya sepenggal, kemudian kami langsung menyampaikannya kepada orang-orang di sekitar kami. Dan hasilnya, seringkali yang kami sampaikan itu bukanlah sebuah kebenaran, tetapi hanya sebuah berita kepalsuan. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk kami tidak mudah terprovokasi dan tidak mudah memprovokasi dengan informasi-informasi yang kami tangkap ataupun informasi-informasi yang kami berikan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi bijak di dalam memilah-milah informasi yang kami terima, sehingga kami bukan menjadi penyesat dan mengadakan penyesatan bagi orang di sekitar kami, tetapi kami mencari kebenaran dan membagikan kebenaran bagi setiap mereka yang ada di sekitar kami. Ya Bapa, saat ini kami secara khusus juga berdoa, mendoakan orang tua kami Tuhan yang saat ini oleh karena usia yang
fisik yang menurun oleh karena usia yang bertambah. Kami menyerahkan Tuhan untuk orang tua kami ini. Kami menyerahkan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Sumiarti Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Margono, Ibu Mor Jangkung, Ibu Kun Mariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadel Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Mardi Utomo, Ibu Waginah Paijo, Ibu Yatmiartini Rosti, Bapak Suprapto, juga Bapak Ibu serta orang tua kami yang lainnya Bapak. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati saudara-saudara kami ini, dan biarlah kasih Tuhan boleh menyertai mereka di usia tua dan di dalam tubuh yang mungkin semakin renta. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dengan sakitnya, sedang berjuang dengan proses pengobatan mereka dan kepulihan mereka. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Ana Amoresia, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Pendeta Gunawan Adi Prabowo, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Endang Tugirin, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiati, Bapak Rasdiman, Bapak Stiantono, Bapak Larbatio, Bapak Andreas Rasdiono, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Widi Nugroho, anak Glorius Fariski, keluarga Bapak Wiwit Iman Suparjan, keluarga Bapak Kunto Aji, keluarga Bapak Dedi Huda, keluarga Bapak Norwendio, dan juga Bapak Krishna. Kami berdoa Tuhan untuk mereka semuanya, biarlah Engkau yang senantiasa memberkati mereka dengan kesembuhan, dan biarlah setiap proses yang saat ini sedang mereka jalani, boleh Tuhan sertai dan boleh Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap persoalan-persoalan kami bersama Tuhan di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah kesehatan kami yang menjadi pertaruhan. Kami mohon Tuhan biarlah Engkau yang menghadirkan kesehatan kesembuhan bagi kami, dan ajar kami untuk kami tetap menjaga kesehatan kami dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kami mungkin mengkonsumsi vitamin ataupun juga hal-hal yang lain yang kami lakukan untuk memperkuat imun kami, untuk memperkuat daya tahan kami, sehingga kami boleh mensyukuri anugerah Tuhan dengan hal-hal yang kami upayakan bersama. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada yang saat ini juga terpapar COVID-19 varian Omikron ini. Biarlah Tuhan juga menyertai mereka di dalam perjuangan kesembuhan mereka, sehingga kasih-Mu boleh secara nyata dirasakan oleh saudara-saudara kami. Dan juga Tuhan, mungkin di tengah-tengah pandemi ini juga banyak saudara-saudara kami yang terdampak ekonomi oleh karena harus isoman sehingga pekerjaannya terganggu, pendapatannya terganggu. Ajarlah kami juga untuk mau melihat mereka, mau menilik mereka, dan mau membagikan berkat yang Tuhan berikan kepada kami untuk mereka. Sehingga kami pun juga turut hadir untuk membantu, memperjuangkan kehidupan saudara-saudara kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan kami yang lainnya. Untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk sekolah, dan apapun itu. Biarlah Engkau yang menolong dan memampukan kami melewati pergumulan-pergumulan ini. Kami serahkan Tuhan segala doa kami serahkan segala syukur kami oleh karena setiap berkat yang kami terima. Di dalam-Mu Yesus, kami serahkan segala doa dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Amin.